tempat tidurnya, ya. Itu yang kedua. Nasihat nggak mempan, tinggalin dari tempat tidurnya masih nggak mempan. Yang ketiga, boleh diapain? Dipukul. Ini jangan dipotong ya, nanti jadi digamparin ibu sama suami. Dan ini ada aturan fikih ketat di dalamnya. Nggak boleh di wajah, nggak boleh ninggalin bekas, nggak boleh mengancam jiwa. Nggak boleh ya. Dan ingat, Nabi nggak pernah mukul anak istrinya. Kenapa? Karena baru nyampe tahap nasihat aja udah mempan. Ini dia tadi, kenapa kadang kita nggak mempan nih nasehatin istri. Punten, bisa jadi istri tadi tahu modalnya. Bisa jadi kita beda di rumah sama di luar. Kudunya ngomongnya ke si bapak, ini mah ibu-ibunya semua ya. Ya, istilah. Nanti rekam lah ku ibu ya. Istilah ya. Kak istilah. Kak bismillah teladan. Nah, Nabi itu mengagumkan. Maka izin nasihatnya, mari jadi orang tua yang mengagumkan, Bu. Bismillah. Kok saya sibuk nggak ada waktu? Bohong demi Allah. Ada survei manusia modern di zaman sekarang ini, dalam sehari rata-rata pegang handphone itu sehari 313 kali. Beneran. Meskipun cuma turun dari motor ngecek ada WA nggak ada ya. 2 detik. Kadang ada WA paling dari grup gibah gitu. Baru tobat, ya Allah nggak mau gibah. Centrung, tahu nggak? Racun itu. Nggak dibalas mubazir ya nggak? Ada apa? Udah mulai ya. Hati-hati ya. Dan dalam sehari rata-rata kita melihat layar handphone itu 5 jam dalam sehari. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi rata-rata ya. Coba punten Bu, 5 jam. Emang semuanya jadi manfaat kalau mau jujur? Coba, kadang scroll lucu. Like udah. Scroll lagi, lucu juga. Share udah. Coba misalkan ibu hobinya apa? Sok masak. Sok belajar masak ya tuh. Di YouTube ada. Seenggaknya ayo kita sibuk jadi orang tua yang mengagumkan. Karena suksesnya Nabi berdakwah kepada para sahabat, beliau doain dia dan beliau keren. Coba kita ngefans sama orang, dia nggak ngomong juga kita pengen ikutin. Ih, pengen rambutnya kayak dia, ih pengen pakaiannya kayak dia misalkan. Ya, apalagi ketemu langsung nasehatin, nancep. Karena yang ngomong idola. Ada bapak ibu gurunya ada lagi hadir, lagi ngajar ya. Ini punten Bu ya. Kalau bisa nanti disampaikan di tiap kelas, wali kelasnya masuk bagiin kertas, minta anak-anak untuk, "Nak, Bapak kasih waktu 5 menit, tolong tuliskan keutamaan orang tua kalian. Kebaikannya, kelebihannya. Silakan." Tapi saya kasih bocoran nih. Ibu tahu apa yang terjadi, Bu? Jangankan 5 menit, setengah jam juga anak-anak masih ngelamun. Apa bagusnya bapak saya? Asli bingung, Bu. Entar dulu. Kela. Anak mama saya naon nih kelebihannya nih. Ya. Dia bingung mikir nih, lihat tangan. Ini tadi malam masih biru, diciwit masih anget. Kaki masih ada bekas kemoceng. Kan bingung. Apa ya bagusnya mama saya kan? Walaupun kami menemukan ya, ada sedikit memang ada anak yang sampai minta kertas lagi ke gurunya karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Oh, tapi itu beda. Ketika dilihat anaknya jadi lebih beradab, lebih mudah menyerap ilmu, orang tuanya juga jadi tokoh, jadi manfaat di masyarakat. Dan uniknya ketika ditanya, siapa idola kamu selain Rasulullah? Ayah dan ibu saya. Ih, berhasil itu. Ya. Dibilang konglomerat? Bukan. Dibilang jabatannya tinggi? Enggak, biasa aja. Tapi ketika dia bisa jadi orang tua yang mengagumkan, jadi Bu anaknya asli demi Allah. Kita makan kadang punten ya, istilah. Kadang mentang-mentang ada duitnya, ada anak belajar apa, panggil guru, les apa segala, tapi tetap tidak menyempurnakan adab. Dan karena aslinya ilmu tuh ya didatangi, bukan mendatangi. Kadang mentang-mentang mau belajar apa, piano, mana bayar gurunya mana sih, suruh ke rumah sini. Jadi kayak kadang
Suul adab ya, naudzubillah. Jadi hilang nanti keberkahan dalam menuntut ilmunya. Ilmu sebanyak apapun nggak ada berkahnya kan, naudzubillah, kalau malah jadi penjahat. Ilmu sedikit berkah manfaat, ngubah anak itu jadi baik, itu yang baru jadi manfaat ya. Jadi tadi 1 doa, 2 keteladanan. Nih survei deh sederhana, Bu, punten. Ibu manggil anak ibu di kamar, adek, nggak keluar. Apa yang ibu lakukan? Jerit ya nggak? Ngehuik. Adek masih nggak keluar. Mau nggak mau, tarik napas. Adek, kaca pecah 4 ya kan? Yes. Si adek lari tunggang langgang keluar. Jujur Bu, jujur. Ibu langsung nyampein alasan kenapa tadi ibu manggil atau diomelin dulu? 1-0. Besoknya si anak manggil, mamahnya yang di kamar. Mama, gak kedengeran. Mungkin dari ruang tamu ke kamar mamanya harus naik angkot, nggak tahu. Mungkin konglomerat rumahnya Gu Junpyo, nggak tahu ya. Mau nggak mau anak juga udah deg-degan nih. Mama belum keluar. Mau nggak mau ya nggak? Mama, mamanya keluar. Dasar anak kurang ajar, masa kayak gitu manggil orang tuanya? 2-0 ya. Coba si anak mikir, kayak saya kemarin teh telat datang teh bukan gara-gara nggak sengajain lah biar si mama ngambek, nggak punya nyali ya. Mana berani sih? Dah baru kedengeran makannya tunggang langgang. Ini giliran si ibu juga manusiawi nggak kedengeran, tapi tetap anaknya yang salah. Terus tahu-tahu si ibu cerita misalkan, kok kenapa ya anak saya kok minderan, kurang percaya diri. Punten, secara fitrah anak tuh bisa mikir, ada satu tempat di mana aku pasti akan diterima oleh orang-orang di dalamnya, namanya rumah. Sekarang kalau justru orang yang di rumah adalah orang yang paling sering marahin dia, tahu-tahu dia harus ketemu masyarakat dengan berbagai macam karakter, takutlah minder. Orang biasa juga saya selalu salah, dan yang selalu nyalahin adalah orang yang seharusnya paling menerima dia apa adanya. Ketemu orang malu, minder ya. Tapi kadang sesuatu dalam bahasan ada masalah di anak itu nggak melulu anak saya mesti diapain ini, enggak. Kadang bismillah bisa jadi ada peran orang tuanya ya. Peran orang tuanya. Kayak anak sibuk main handphone melulu. Si anak kalau mau jujur kan gak beli sendiri Bu handphonenya. Siapa yang ngasih? Ya. Biar bisa dihubungi, ya Nokia zaman dulu yang penting bisa nelpon. Kenapa harus yang smartphone? Biar bisa main game. Jadi kalau pas main game ibu gak keganggu nonton drakornya. Ya kan gimana? Ya. Ketika akhirnya anak belum bisa memilah-milah mana. Begini, kan ada aturan gimana cara nyerahin harta ke anak. Ada aturannya di surat An-Nisa. Misalkan ibu diwarisi anak yatim, tapi warisannya banyak, kan nggak boleh langsung dikasih ke anak PAUD Bu, duit miliaran, nggak boleh. Harus dijaga dulu. Kapan nanti boleh dikasih? Syaratnya 2. 1 baligh, 2 rusda. Balik tuh usianya nyampe, rusda udah punya kecerdasan termasuk untuk mengatur uang. Nah ini anak, handphone kan harta Bu, dan dia belum punya kecerdasan untuk mengatur ini harta harus diapain. Dikasih, tahu-tahu kecanduan. Masa masih salah anaknya juga? Kok tapi kita udah batasin di rumah, di luar masih main. Sebanyak-banyaknya main di luar berapa jam? Ada gitu anak kecil, anak SD nginep 8 hari nggak pulang-pulang? Enggak kan, lebih sering ketemu orang tuanya kan. Seenggaknya di rumah aturan jelas. Nah di rumah ini nggak ada game, mohon maaf. Dan harus kompak orang tuanya. Jangan kata mama boleh, kok kata papa nggak boleh. Ini dulu mesti kompak dulu, mana yang boleh mana yang tidak boleh ya. Baru nanti bismillah ya. Ulangi, 1 doa, 2 bismillah, silah teladan. Ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Sampai ada nasihat kayak gini ya. Orang kalau udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara.
Tapi orang kalau belum jadi apa-apa, mau berucap seindah apapun dianggap kentut, katanya gitu. Ini bukan berarti kita menuhankan penilaian orang, bukan ya. Tapi memang kalau kita bisa membuktikan aku bisa sukses, aku layak dikagumi, kita jadi orang tua yang mengagumkan, memang lebih mudah untuk dakwah. Makanya ayo sibuk prestasi, bismillah. Nulis buku daripada misalkan cuman ya nonton ini video, cuman ketawa, tahu-tahu habisnya zuhurnya jadi 2:30, asarnya jadi 5:30, ya. Rugi ya. Kita punya sekian banyak potensi. 1 doa, 2 udah, sisanya nanti teknis. Oh, anak umur gimana, ngomongnya gimana, ya. Kata Ali bin Abi Thalib kan, ketika anak-anak masih kecil, anggap mereka seperti raja. Ketika anak-anak ini sudah mulai dari usia tamyiz ya. Tamyiz itu udah mulai bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk bagi dirinya. Ya kurang lebih SMP lah ya. Maka perlakukan mereka seperti prajurit. Udah mulai kenal disiplin. Udah mulai kenal konsekuensi. Oh, salah itu ada konsekuensinya. Bukan hukuman, bukan orang tuanya benci, tapi memang saya ngelakuin sesuatu yang memancing saya dapat kepahitan ini. Bismillah. Nanti ketika sudah balik, sudah dewasa, anggap mereka sebagaimana sahabat. Jadi nggak disuruh-suruh di kayak bocah lagi, diajak ngobrol, ditanya juga pendapatnya. Padahal kita pengen nyuruh, tapi tanya dulu pendapatnya, nggak apa-apa. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lengkap itu bahasannya semua ada kalau mau, ya. Tapi 2 pilar utamanya tadi, doanya mesti dapat dulu, keteladanannya dapat dulu. Kalau enggak, mau kita ngucapnya sebagus apa, tapi kitanya doain nggak pernah, teladan juga enggak. Ya mana ada orang mau ngambil nasihat dari orang yang dia benci sih, gitu istilahnya. Ya kan yang paling repot kalau orang tuanya udah dibenci sama anaknya. Nah ini dia, ya. Kayak istilah 1 doa, 2 teladanan. Izin ya. Dan ada fakta ya menarik Bu ya. Ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Ada berapa? 17 percakapan antara orang tua dengan anak. Yang satu adalah percakapan ayah ibu dengan anaknya. 3-tiganya ada. Yang 2 adalah percakapan ibunya saja dengan anaknya saja, cuman berdua. Yang 14 adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Berarti salah satu maknanya apa nih? Oh, ternyata memang harus ada andil ayah di situ. Tidak bisa jadi ayah yang penting saya udah ngasih uang Bu ya, tiap bulan Bu ya, tolong anak kita jadi soleh ya. Gimana ceritanya? Hadir nggak pernah, ya. Sedangkan izin ya. Ibu tahu kisahnya Nabi Yusuf kan? Kan digoda perempuan Bu, diajak maksiat. Nabi Yusuf kan nggak mau kan? Kalau kita baca tafsirnya, salah satu riwayat yang dijelaskan menjadi penjelasannya kenapa Nabi Yusuf nggak mau, Allah berikan Nabi Yusuf itu kalau di dalam bahasa Qurannya burhan. Burhan itu bukti ya, bukan burung hantu disingkat ya, burhan bukti. Ada namanya Pak Burhan di sini. Kasih burhan. Salah satu buktinya adalah Allah hadirkan wajah ayahnya Nabi Yakub kalau ayahnya mengetahui anaknya berzina. Ya. Jadi karena di ayat 24-nya Nabi Yusuf juga naksir Bu. Wahammat bihi wahamma biha. Jadi perempuannya naksir ke Nabi Yusufnya juga secara fisik menurut beliau cantik Zulaikha itu. Tapi kenapa tetap berani nolak? Allah berikan gambaran visual di pikirannya Nabi Yusuf. Ini kalau ayah saya tahu saya ngelakuin kayak gini, dan beliau kecewa, beliau lebih memilih meninggalkan wanita secantik itu daripada tahu ayahnya kecewa.